Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 26 April tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Tuhan hanya mengizinkan kesedihan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, sehingga pekabaran di pagi hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Semua pendengar renungan pagi, di mana saja berada, yang tetap setia untuk mendengarkan renungan pagi setiap pagi melalui channel ini, Tuhan juga memberkati. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul, Tuhan hanya mengizinkan kesedihan. Dan ayat firman Tuhan, Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. 1 Samuel 2 ayat 7. Di tengah-tengah kemakmuran, bahaya mengintai. Sepanjang zaman, kekayaan dan kemuliaan selalu mendatangkan bahaya pada kemanusiaan dan kerohanian. Bukanlah cawan yang kosong yang sukar kita angkut, melainkan cawan yang penuh sampai di tepi yang harus dijaga keseimbangannya. Malapetaka dan kemalangan mungkin menyebabkan kesusahan, tetapi kemakmuranlah yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Kecuali sifat manusia ditaklukkan kepada kehendak Allah, kecuali ia disucikan oleh kebenaran, maka kemakmuran pastilah mendatangkan kecenderungan yang lazim kepada pencobaan. Bila ambisi dan kecongkakan dimanjakan, maka kehidupan dirusakkan demi kesombongan, merasa tidak memerlukan, dan menutup hati melawan berkat-berkat dari surga yang tak terbatas. Barang siapa yang mempermuliakan tujuan pribadinya akan menemukan dirinya sendiri melarat terhadap rahmat Allah yang melalui ketepat gunaannya, kekayaan-kekayaan yang paling sejati dan kesukaan yang sangat memuaskan dimenangkan. Tetapi barang siapa yang menyerahkan segala-galanya dan mengerjakan seluruhnya bagi Kristus akan mengenyam kegenapan perjanjian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dengan jemahan yang lemah lembut, dari rahmat juru selamat, lenyaplah dari jiwa kenajisan dan ambisi yang tidak berkeputusan, mengubah perseteruan kepada cinta kasih dan ketidakpercayaan kepada keyakinan. Apabila ia berbicara kepada jiwa dengan berkata, ikutlah aku, maka penarikan dunia yang memesonakan dan ambisi meninggalkan hati, dan manusia bangkit bebas mengikutinya. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan hanya mengizinkan kesedihan ketika kita mengalami kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Pelajaran kita yang lalu itu membuat iman kita menjadi kuat. Secara fisik, itu juga melatih otot kita, melatih fisik kita menjadi kuat. Kalau kita sulit, kita harus bekerja, maka itu akan justru tidak memanjakan tubuh kita, tetapi melatih diri kita. Tetapi kesedihan, kesulitan, apapun yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi di dunia ini, sebenarnya itulah cara Tuhan untuk membuat kita lebih dekat kepadanya. Kita semua pasti sebagai manusia merindukan kenyamanan, merindukan kekayaan, merindukan uang yang banyak.
Tetapi bisa jadi ketika kita memiliki semuanya itu, kita melupakan Tuhan. Akhirnya kita terjebak dengan keadaan dunia. Mungkin dengan minuman keras, mungkin dengan perjudian, mungkin dengan obat-obatan yang terlarang. Ketika kita terjebak dengan itu, maka bisa jadi iman kita juga pun menjadi loyo. Iman kita pun menjadi miskin secara rohani. Dan akibatnya adalah kita jauh dari Tuhan. Dan kalau Tuhan datang, kita tidak beroleh keselamatan yang Dia sudah karyakan untuk kita. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengizinkan kesedihan terjadi dalam hidup kita, Tuhan memiliki maksud yang indah dalam hidup kita. Kalau bicara tentang kekayaan, Tuhan punya segalanya. Tetapi ketika itu tidak kita rasakan, itu berarti Tuhan sudah mengetahui dan Tuhan merancang rancangan yang terbaik di depan kita. Mungkin bagi kita tidak terima, tetapi sebenarnya yang kalau kita renungkan, semua yang terjadi adalah dalam setiap rencana Tuhan mendatangkan kebaikan yang besar dalam kehidupan kita semua. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah yang kami dengarkan hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, bahwa walaupun kami menghadapi tantangan hidup, silih berganti kami hadapi. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya iman kami kuat. Tetapi juga yang paling terbesar adalah kami dilatih untuk hidup setia, dan kalau Yesus datang kami beroleh selamat yang Tuhan sudah karyakan untuk kami. Hari ini kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih sayang-Mu, dan biarlah kami tidak berjalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.